Hai, terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe. Sama-sama dukung channel ini untuk terus berkontribusi dalam memajukan dunia konstruksi di Indonesia. Salam berbagi dan berkarya. Pertanyaannya jam kerjanya ini mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai? Jam 4. Jam 8 sampai jam 4? Iya. Itu normal. Berarti masuk lagi, nggak istirahat ya? Berarti Istirahat jam setengah 12 nyampe jam 1. setengah 12 sampai jam 1. Kerja lagi Sorenya jam 1 nyampe jam setengah 6. sampai jam setengah 6. Jam setengah 6 istirahat nyampe jam 7. Jam 7 kerja lagi nyampe jam setengah 10. Jam 7 sampai setengah 10. Oke, itu berarti kalau lembur ya. Kalau lembur. Hai, selamat datang kembali di channel Calon PM dengan saya Thomas. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, di video kali ini video spesial karena ada request dari subscriber mengenai berapa sih gaji pekerja ya, gaji tukang di proyek konstruksi. Nah, video kali ini kita akan ngebahas ya, ini sampel dari pekerja struktur ya. Karena berhubung proyek saya sekarang masih struktur, ya udah kita cari tahu aja nih, kita kepoin berapa sih gaji mereka. Ya namanya juga pekerja ya, tukang ya, pastinya nggak terlalu besar, cuma ya minimal ini bisa menjadi referensi teman-teman semua di luar sana buat yang lagi kuliah nih. Ayo makin semangat kuliahnya ya kan. Jadi nanti ketika masuk dunia kerja minimal sudah tahu, wah kira-kira kalau gaji tukang aja segitu, gaji saya berapa ya. Nah itu ya tergantung teman-teman semua. Cuma balik lagi di sini, ya namanya tukang, kita juga tahu ya skill mereka memang secara edukasi mungkin tidak terlalu tinggi dengan teman-teman yang katakan sarjana seperti itu ya. Tapi berhubung dalam suatu konstruksi itu sebenarnya ujung tombaknya ada di pekerja, ada di tukang-tukang ini. Jadi tanpa mereka sebenarnya konstruksi nggak akan bisa jalan ya. Baik teman-teman di konsultan ya, misalkan bekerja sebagai konsultan, ngedesain sebaik apapun, sehebat apapun, sebagus apapun desain kalian ya, jadi desain ya hanya sekedar desain, hanya sekedar tumpukan kertas-kertas gitu ya, hanya seperti gambar-gambar aja, nggak bisa direalisasikan. Nah, siapa yang merealisasikan? Nah, disinilah peran penting dari seorang pekerja. Jadi kembali lagi, kita sebagai ya, katakan kita sebagai engineer, kemudian ada calon project manager di sini ya, kita harus menghormati mereka ya, karena tanpa mereka ya proyek itu nggak akan bisa terrealisasi seperti itu ya. Karena kan kita kerjanya apa ya, kita kerjanya di belakang meja gitu ya, bukan di kolong meja ya. Kita di belakang meja lebih banyak paperwork yang berhubungan dengan komputer, walaupun kadang kita ke lapangan atau mungkin ada yang supervisor di sini pengecekan di lapangan ya. Cuma kan kita nggak masang besi gitu ya, yang masang besi siapa? Yang masang besi ya pekerja, yang masang casing ya pekerja gitu. Kita hanya bisa menginstruksikan ya, kurang lebih seperti itu pekerjaan kita di lapangan ya. Jadi yang saya maksud di sini adalah kiranya kita bisa saling menghargai, saling menghormati, karena kita punya tugas masing-masing ya. Ya, jadi kalau saya ibaratkan seperti badan ya, seperti tubuh ini ya, ada yang berfungsi sebagai kepala gitu kan, kemudian ada yang berfungsi sebagai tangan, ada yang berfungsi sebagai kaki gitu ya. Tapi bukan berarti oh kaki ini posisinya di bawah, dia lebih rendah, tangan itu di atas ya, enggak juga, karena tiap-tiap anggota tubuh ini mempunyai fungsinya masing-masing ya. Sama di project juga seperti itu, ada yang katakan manajer, kemudian ada yang engineering, kemudian ada supervisor, kemudian ada tukang ya. Bukan berarti tukang yang bawahan seperti itu ya, kemudian manajer di atas gitu, enggak. Cuma kita mempunyai peran masing-masing gitu ya. Jadi kita harus saling menghormati di area kerjanya masing-masing ya. Jadi apapun yang sudah dipercayakan tugas ke kita semua ya, kita harus jalankan sebaik-baiknya ya. Tapi satu hal yang mau saya sharingkan di sini, untuk proyek konstruksi yang saat ini sedang saya kerjakan ya, biaya tukang itu bisa berbeda dengan proyek katakan rumah gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita di proyek konstruksi itu kita ada yang namanya lembur ya. Berhubung mereka ada lemburan, otomatis gajinya bisa lebih besar. Tapi kalau dia di perumahan biasanya sih nggak terlalu banyak lembur ya. Nah, karena nggak ada lembur, biasanya gaji pokoknya mereka bisa lebih besar dibandingkan gaji pokok pekerja yang di proyek ya. Jadi ini bisa berbeda-beda ya. Minimal
apa ya, minimal teman-teman ada gambaran ya berdasarkan yang akan saya sharingkan di sini untuk gaji atau upah ya, upah pokok itu yang diterima tukang di lapangan berapa sih. Nah ini biar bisa menjadi referensi teman-teman semua ya. Tanpa panjang lebar kita simak aja videonya berikut ini. Kenalan dulu, ini dengan Mas Al Mubarok. panggilannya Barok. Mas Barok. Iya. Yang ini Ahmad Fadil. Mas Fadil. Ya. Mas Barok sama Mas Fadil. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol untuk pendapatan di proyek itu rata-rata berapa? Ya, sebelumnya saya tanya dulu, Mas Barok sama Mas Fadil ini kerjanya ngapain? Di fabrikasi. Fabrikasi besi ya? Iya. Berarti khusus fabrikasi. Ya. Mas Fadil? Sama. Mas Fadil juga sama. Oke, pengalamannya berapa tahun Mas Fadil sama Mas Barik? 5 lebih. 5 tahun lebih ya di proyek ya? Sama ya? Sama. Sama ya, kurang lebih sama ya. Nah, terusnya sekarang pertanyaannya jam kerjanya ini mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 pagi nyampe jam setengah 10 malam. Oh, itu kalau lembur ya? Iya, kalau lembur. Jam 8 sampai jam setengah 10. Ya. Tapi kalau normal dari jam 8 sampai Jam 4. jam 8 sampai jam 4. Itu normal. Berarti masuk lagi nggak istirahat ya? Berarti Istirahat jam setengah 12 nyampe jam 1. setengah 12 sampai jam 1. Kerja lagi Sorenya jam 1 nyampe jam setengah 6. sampai jam setengah 6. Jam setengah 6 istirahat nyampe jam 7. Jam 7 kerja lagi nyampe jam setengah 10. Jam 7 sampai setengah 10. Oke, itu berarti kalau lembur ya. Kalau lembur. Nah, sekarang kalau kita boleh tanya-tanya nih, pendapatan tanpa lemburan perharinya itu berarti dari jam 8 sampai jam 4 tadi. Hari. Ya, harian sebagai pekerja fabrikasi besi. Iya. Nah, ada mau sharing nggak berapa pendapatannya? Ya sekarang sehari 90 dikali 7. Berarti Itu kalau hari Minggu masuk. oh, berarti kalau jam 8 sampai jam 4 itu 90.000 ya? Sama ya? Sama. Nah, cuma 90.000 itu kan sampai jam 4. Nggak mungkin kalau dalam seminggu nggak ada lembur. Pasti ada lembur ya? Nah, kalau ada lembur itu biasanya Senin sampai hari apa? Sabtu. Senin sampai Sabtu. Iya. Sampai Sabtu. Ada lemburan ya? Kalau hari Minggu normal atau masuk atau libur? Nggak tentu. Oh, nggak tentu. Biasanya mungkin bisa masuk, bisa libur. Iya. Tergantung kondisi proyek ya. Ya. Berarti kalau 90.000 kali berapa? Kali 2, 180 satu harinya kalau lembur sampai jam 10 tadi ya. Ya. Oke. Berarti 180 kali, katakan kalau kali 3 aja berarti berapa? 540, 5.400.000. Nggak mungkin tiap hari lembur ya? Nggak mungkin. Kan butuh istirahat juga. Pasti butuh istirahat tuh. Jadi nggak mungkin lembur tiap hari teman-teman. Pasti ada istirahatnya. Nah, itu sama nggak antara gaji tukang dan gaji gaji kenek? Beda. Pendapatannya beda ya. Beda. Nah, kalau beda itu tadi pendapatan 90.000 itu pendapatan sebagai tukang atau sebagai kenek? Tukang. Sebagai tukang ya. Iya. Berarti kalau kenek bisa lebih rendah lagi ya. Iya. Nah, kalau Selisihnya kalau tukang besi mah nggak jauh-jauh, paling 2.000 3.000. oh gitu, selisihnya nggak jauh ya? Nggak jauh. Nggak jauh ya. Saya kira bisa sampai 10.000 enggak ya? Enggak. 5.000 lah paling. 5.000 maksimal ya. Oke. Nah, terus sistem pembayarannya gimana? Per 2 minggu sekali. Per 2 minggu sekali bayaran ya? Iya. Bayarannya full apa dipotong? Full. Ya dipotong warung sih, makan. Oh iya, warung. Biasanya kasbon di warungnya. Iya, kasbon dulu. Nanti bayaran dipotong mandor. Bayaran dipotong mandor. Oke. Berarti yang paling banyak biasanya apa? Makan sama ngerokok ya? Iya. Iya, Ini kayak- rokoknya yang kuat. Rokoknya kuat. Ini makanya kita bikin video sambil ngerokok. Bukannya makan malah ngerokok. Oke. Belum makan. Belum makan. Ya, nah itu kira-kira dengan pendapatan segitu, kalau nggak ada lemburan udah pasti nggak cukup ya. Ya, sekarang makan 15.000 kali 3 45, rokok 20. Cukup kalau masih bujangan. Cukup kalau masih bujangan ya. Bujangan kalau yang statusnya duda. Statusnya duda. Nggak juga kalau statusnya duda tapi jandanya banyak. Lain lagi itu. Lain lagi. Oke. Nah, cuma kadang kalau di perumahan itu kenapa nggak ngambil kerja di perumahan? Kan dia gajinya lebih gede ya biasanya ya.
Ya emang lebih gede tuh, cuma kan malamnya nggak ngapa-ngapain, lebih boros lagi. Rokok, kopi, Oh. sama aja ketemunya. Sama aja ya. Biasanya kalau pernah kerja di ini juga perumahan? Pernah. Pernah ya? Mas Fadil? Pernah. Pernah ya? Pernah. Berapa pendapatannya kalau di perumahan? Sehari digaji berapa? 120 120. 120 ya. 120 itu ngerjain apa? Struktur atau finishing? Finishing. Ya struktur sama finishing. Sama ya, Sama. 120.000 ya. Tapi kerjanya dari pagi sampai sore aja. Sampai jam setengah 5 kadang-kadang. Sampai jam setengah 5 ya. Oh, cuma rata-rata kalau di perumahan nggak ada lembur ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Ya itu aja. Ada yang mau disampaikan nggak sama teman-teman nih di Ya. kamera nih? Mas Mubarak dulu. Ayo, Silakan. Mas Barok. Ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang nonton videonya nih? Ya kalau bisa jangan jadi kuli lah, capek banget kerjanya. Capek banget ya? Iya. Nggak keluar keringat, nggak keluar duitnya. Ya, tapi kan semuanya juga berawal dari situ. Nanti kan dari tukang, terus jadi mandor, ya kan? Terus bisa apa namanya cari proyek sendiri. Iya. Ya kalau bisa jangan sampai apa? Jangan menjual keringat eceran lah, kalau bisa borongan. Oh gitu. kita ini keringat eceran, bro. Tapi kan hasilnya yang penting ada hasilnya ya, berkah buat keluarga kan, nggak dari hasil korupsi, hasil keringat Ya, sendiri. mantap. Ya, itu aja ya. Makasih ya Mas Oke. Fadil, Mas Barok. Ya, Semangat sama-sama. kerjanya. Terima Oke, kasih. siap. Ya, sekarang saya udah dengan Pak siapa ini? Pak Sadim, Pak Sadim. Nah, Pak Sadim ini di proyek sebagai apa? saya kepala rombongan. Ya, jadi Pak Sadim ini sebagai mandor teman-teman. Ya, Kepala sebagai rombongan. sebagai kepala rombongan. Iya. Pak Sadim udah di proyek berapa tahun? Udah dari tahun 99. Tahun 99. Iya. Berarti udah berapa tahun tuh? Udah hampir 21 tahun. 21 tahun. Waduh. Nah, ini teman-teman di proyek sebagai apaan aja nih ngerjainnya nih? Ya, untuk sekarang ini lagi apa namanya? Di proyek lagi dapat bagian K3 nih, cleaning. Oh, ada yang cleaning. Ya, cleaning. Terusnya apa lagi? Ada bantu-bantu HSE, bantu orang gudang, Hah? bantu ME dan sebagainya. Nah, biasanya juga ada yang bagian pengecoran ya, Ya ada. Kalau begisting, ini, ya pengecoran begisting, pembersihan juga ada. pembersihan ada. Nah, itu biasanya nih kalau boleh tahu nih teman-teman, kalau kayak gitu pembayarannya, salary-nya atau gajinya tuh sama aja atau beda-beda? Ya tergantung, beda-beda Pak ya. Kalau ini tergantung masa kerjanya gitu. Apa baru ikut bergabung, apa yang udah pernah ikut di proyek lain. Jadi nggak beda-beda Pak. Beda-beda Nggak ya? sama, iya, beda-beda. Kalau yang baru bergabung nih, kalau boleh tahu, standarnya berapa Pak? Kalau yang baru bergabung di kita paling pasaran ya 90.000 lah, dari kerja jam 8 sampai jam 4. Kalau yang udah rada lama ada peningkatan yang setahun 2 tahun. Ada 95 sampai 100 Oh, sampai jam 4-nya gitu. berarti kalau yang udah senior bisa sampai 100.000 ya? Ya, kalau yang udah senior udah 100.000 lebih Nah, terusnya itu sampai jam 4. sampai jam 4. Kalau lembur, Lembur sampai jam, kalau lembur per jam biasa di kita dibagi ini ya. Kalau cuma lembur 2 jam sampai jam 6 dibagi gaji per hari kebagi 7 jam. oh gaji per hari kalau Iya. 100.000 dibagi 7 gitu ya? Ya, betul. Oh, jadi itu kalau sampai jam 10 malam, Sampai jam 10 malam kalau seumpama 100 ya jadi 200 sampai jam 10 gitu. sampai jam 10 berarti 2 kalinya ya? Ya, 2 kali lipatnya. Nah, itu dari Senin sampai Minggu libur lembur terus atau gimana? Ya, biasanya yang udah berjalan kalau hari Minggu ya pulang paling jam 6 ya. Tergantung kondisi, kalau kerjaan lagi rame ya bisa di overtime-in gitu lembur. Jadi normalnya kalau Sabtu Minggu gimana? Sampai lembur jam 10 atau sampai jam 6 aja? Sekarang yang lagi berjalan ya hampir normal, jam 10 sekarang rutin. Normal ya? Berarti Normal. hampir tiap hari jam 10 terus? Ya, normal jam. Wah, berarti lagi banyak kerjaan ini. Woi, sampai lempoh. Oke. Nah, terusnya fasilitasnya apa aja Pak Sadim yang dikasih ini?
Fasilitasnya dari kita APD ya. APD kalau dari kita kan wajib itu. Berarti Nah, APD dikasih. itu dari mandor? Ya, dari Oh. mandor. Terus Free semua. Free ya? Tinggal pakai ya. Nggak pakai? Terus mes. mes Juga sama. mes gratis ya? Mes gratis. Tempat tinggal gratis? Cuman makan aja yang bayar sendiri-sendiri. Oh, jadi makan bayar sendiri-sendiri ya? Ya. Uang transport ada nggak? Uang transport nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Berarti hanya fasilitasnya APD sama mes ya? Ya, betul. Oke deh kalau gitu. Pak Sadim, ini kita mau upload di YouTube nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Baik. Pak Sadim, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang nonton video ini nih? Ya, pesennya buat teman-teman sesama pekerja proyek bangunan, kalau kerjanya di ketinggian apa di mana saling mengingatkan Pak ya, karena kita semua punya keluarga, punya tanggungan, kita kerja ada yang nunggu di rumah, jadi kita datang selamat, pulang juga harus selamat, jangan sampai ada kekurangan. Amin ya, semoga semuanya teman-teman selamat ya, jangan Ya, sampai ada betul. kecelakaan sekecil pun. Apapun ya, betul. Oke deh Pak Sadim, terima kasih Pak Sadim ya, Ya. buat waktunya udah sharing-sharing sama kita. Sama-sama Pak. Sukses terus. Oke. Terima kasih. Ya. Ya, jadi itu dia tadi gambaran mengenai seberapa besar upah pekerja di proyek konstruksi. Ya mungkin tiap-tiap proyek ini bisa berbeda, cuma biasanya sih yang saya tahu ya, perbedaan ini nggak terlalu besar. Mungkin antara katakan gaji tukang ya sekitar 90 sampai 120 ribu ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini memang beda mandor, otomatis juga beda kebijakan ya, beda proyek juga ini bisa berbeda. Karena ketika ada proyek yang katakan harga satuannya lumayan bagus, biasanya gaji pekerjanya, gaji tukang-tukangnya juga lumayan bagus nih. Nah kalau ada proyek yang katakan dari awal tender si mandornya ini harganya udah kurang bagus, biasanya ini berpotensi juga harga satuan si tukang ini upahnya juga bisa lebih kecil ya. Cuma rata-rata dari beberapa proyek yang pernah saya jalanin gitu ya, saya tanyakan ke mandor itu ya sekitar 90 sampai 120 itu udah paling tinggi sih sebenarnya kalau untuk tukang di project. Tapi untuk mandor ya, untuk mandor atau kepala tukang ini bisa dari 120.000 sampai dengan 150.000, range-nya di angka segitu untuk satu hari kerja ya, dari jam 8 sampai jam 4 biasanya. Ya jadi teman-teman tertarik untuk menjadi tukang juga boleh juga, silahkan aja kalau ada skillnya ya, ada kemampuan di situ, ada passionnya, silahkan aja. Yang penting tenaganya cukup kuat ya, karena biasanya untuk para pekerja ini mempunyai stamina yang luar biasa dibandingkan kayak saya contohnya gitu ya. Oh saya suruh ngangkat-ngangkat gitu, aduh terima kasih banyak ya. Saya mendingan suruh ngitung, suruh mikir gitu masih kuat gitu. Cuma kalau ngangkat, aduh badan kecil begini, kurus, nggak ada tenaganya. Iya, itu aja video kali ini. Semoga nanti kalau sudah masuk pekerjaan finishing, kita juga bisa tanya-tanya berapa sih upah pekerja finishing ya. Atau kita bisa tanyakan dengan pekerja mechanical, electrical, ya plumbing, itu berapa upahnya mereka. Ya jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya saya semakin semangat membuat konten-konten untuk sharing-sharing seputar dunia konstruksi di Indonesia, khususnya konstruksi gedung. Kemudian like video ini kalau kalian suka, dan share video ini ke teman-teman kalian, ke rekan-rekan kerja kalian. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam berbagi dan berkarya. Ciao.